taktik penipuan militer dan perang psikologis telah lama dikembangkan oleh sekutu, yaitu saat pecahnya Perang Dunia II. Perang psikologis juga pernah dilakukan oleh TNI, yaitu saat konflik di Timor Timur dan penugasan kontingen Garuda III di Kongo. Saat terjadinya Perang Vietnam, berbagai cara dilakukan oleh Amerika Serikat untuk melemahkan moral tempur Tentara Nasional Vietnam atau PAVN dan Vietcong atau LISV, salah satunya dengan taktik perang psikologis. Tindakan AS saat itu adalah meluncurkan Operasi Mandarin Saul dengan memutar rekaman suara menyeramkan semacam hantu dan sejenisnya. AS mengetahui jika orang Vietnam percaya bahwa orang mati yang belum diketemukan jasadnya membawa beban spiritual yang berat. Orang Vietnam merasa jika seseorang dikubur dengan tidak benar, maka jiwanya akan terus-menerus bergentayangan dan menjadi jiwa pengembara. Jika keluarga tidak menemukan kuburan orang mati, maka keluarga tersebut akan terus menderita. Maka dari itu, orang yang mati wajib dicari dan dikuburkan dengan layak, sekalipun telah menjadi gumpalan tanah karena bulan tahun terkubur dalam bumi. Orang Vietnam juga selalu mengunjungi lokasi di mana keluarga mereka meninggal dunia, yaitu ketika hari-hari libur. Amerika Serikat membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk merekam berbagai suara menakutkan, dari suara hantu hingga suara tangisan. Suara-suara tersebut juga diubah menyerupai suara orang Vietnam yang terbunuh, yang sekaligus mengajak agar para gerilyawan segera menyerahkan diri. Rekaman suara tersebut kemudian dijuluki Ghost Tape No. 10 dan mulai diluncurkan pada akhir tahun 1969. AS tidak hanya memutar rekaman tersebut di area dekat pangkalan, namun juga memutar dengan perangkat audio portable di helikopter atau perangkat yang dibawa oleh infanteri. Selain itu, AS juga menyebarkan rekaman-rekaman tersebut kepada pasukan sekutu lainnya. Amerika ingin agar para gerilyawan yang mendengar rekaman suara menyeramkan segera pergi meninggalkan posisinya sehingga pergerakan tentara sekutu tidak terkendala. Tanggal 10 Februari 1970, hutan-hutan dekat pangkalan Angkatan Darat AS di Provinsi Hue Nguyen, Vietnam Selatan hiruk-pikuk oleh suara menyeramkan dan isak tangis yang memenuhi udara. Teman-temanku, aku datang kembali untuk memberitahumu bahwa aku sudah mati. Ini neraka, aku di neraka. Jangan berakhir sepertiku, pulanglah sebelum terlambat. Seperti itulah suara yang diluncurkan oleh perangkat audio Batalion Psiop ke-6 Angkatan Darat AS. Namun bukan dengan bahasa Indonesia, apalagi bahasa Jawa, melainkan dengan bahasa Vietnam. Seusai memutar rekaman tersebut, unsur-unsur dari resimen infanteri ke-27 segera menyapu hutan di sekitar pangkalan Chamberlain dan berhasil menangkap 3 gerilyawan yang saat itu tengah ketakutan. Dalam aksinya, AS tidak hanya memutar suara hantu, namun juga suara rauman harimau. Suara tersebut benar-benar membuat ratusan gerilyawan Vietcong yang saat itu sedang mempertahankan bukit lari kocar-kacir meninggalkan posisinya. Taktik hantu nomor 10 cukup efektif menakuti Vietcong, yang anggotanya kebanyakan adalah petani dan warga sipil biasa. Berbeda dengan tentara PAVN yang telah lama hidup di hutan, bahkan sejak perang melawan Jepang. Walaupun ada rasa takut, namun tidak separah Vietcong. Seiring berjalannya waktu, akhirnya para gerilyawan Vietcong mengetahui jika suara-suara menyeramkan yang mereka dengar hanyalah berupa rekaman. Akibatnya ketika ada pasukan infanteri atau helikopter memutar rekaman menyeramkan, para gerilyawan memilih untuk menembakinya. Tidak diketahui dengan pasti seberapa efektif operasi Mandarin Saul tersebut. Namun menurut cerita mantan perwira Psiop, orang-orang Vietnam baik itu gerilyawan maupun warga biasa tetap takut mendengar suara-suara menyeramkan yang diputar karena mengingatkan mereka kepada keluarga yang telah meninggal dunia. Sejak meletusnya perang Vietnam Amerika, sekitar 300.000 orang pejuang Vietnam dinyatakan hilang dalam aksi dan menjadi jiwa pengembara. Bukan perkara mudah bagi pemerintah Vietnam untuk menemukan kuburan-kuburan warganya tersebut. Selain dikuburkan secara sembarangan setelah kontak senjata, juga banyak tubuh yang hancur akibat pemboman udara. Menurut orang Vietnam, keluarga orang mati yang hilang, entah itu suami, istri, atau anak,
tidak pernah bisa tidur dengan nyenyak dan akan terus menderita. Ada apa ketawa? Ada apa sih ketawa? Hah? Ada apa? Mengapa ketawa?